Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian untuk menceritakan sebuah film bergenre sniper dengan judul Sniper Legacy yang pernah dirilis pada tahun 2014 lalu. Menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang mantan penembak jitu yang telah dikeluarkan oleh timnya sendiri. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang mantan militer Amerika Serikat yang bertugas sebagai penembak jitu bernama David Simpson yang pada kala itu sedang menemui mantan sahabatnya di militer bernama Pete Stephen. Long time. They say I am. Di dalam perbincangan mereka, setelah Simpson keluar dari anggota militer, dia kini mulai disibukkan dengan melatih para prajurit muda. Listen, Smitty, I know this is not a good time to be looking for a job. Bus on Sentinel. We got sent on a bad... Namun tanpa mereka sadari, dari atas gedung terlihat sebuah sniper yang tengah membidik ke arah mereka. Dan secara tiba-tiba, tembakan tersebut langsung mengenai Stephen sampai dia tewas. Drinking from the Devil's Cup. That's just war. Yang dimana ulah dari tembakan barusan merupakan ulah dari Simpson sendiri melalui sebuah kendali otomatis lewat handphone miliknya. Dan alasan dia melakukan penembakan tersebut dikarenakan Simpson ini berniat menghabisi semua rekan-rekan di militernya serta sang atasannya dahulu untuk membalaskan dendam akibat selalu diperlakukan tidak adil karena mengidap penyakit PTSD. Dan buat kalian yang belum tahu, PTSD ini sendiri merupakan sebuah penyakit mental yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis seperti kejadian perang, kecelakaan, ataupun bencana alam. Dan ini dia, The Sniper Legacy. Kemudian film pun beralih dengan diperlihatkan kepada tim penembak jitu yang pada kala itu sedang mengawasi pasukan Taliban di tengah-tengah rombongan pengungsi Suriah. Laki-laki ini bernama Sersan Brandon, atasannya bernama Kopral Sena, dan sahabat dekatnya bernama Sersan Rice. What's your traffic? Over. MS2, please advise on your sit rep, over. Living the dream, baby. Selama pengintaian berlanjut tanpa instruksi dari Sersan Brandon, Sersan Rice ini malah memutuskan untuk langsung melancarkan sebuah serangan ke arah sang pemimpin Taliban. Namun tanpa diduga, tembakan dari Sersan Rice malah meleset dari sasaran tersebut. Sehingga pada akhirnya keberadaan mereka pun berhasil terlacak oleh pihak musuh. Do the math. Refugees are blocking my shot. NS2. Position the lead truck. Meskipun berhasil memenangkan pertempuran tadi, sungguh disayangkan salah satu tim penembak jitu harus tewas akibat tertembak. Kemudian film beralih ke markas militer Amerika Serikat. Setelah melakukan peperangan yang hebat melawan kartel narkoboy dari pasukan Taliban, Sersan Brandon yang masih kesal kepada sikap semena-mena dari Sersan Rice, dia kemudian memutuskan untuk vakum sementara waktu dari dunia militer dan mengatakan keputusan tersebut kepada Mayor Bidwell. Really? That's what bothers me. You're a sniper. It's what we do. Beberapa hari kemudian film beralih ke negara kota Yunani dengan
diperlihatkan kepada Mayor Bidwell yang tengah menemui sang kolonel untuk membahas tentang kejadian pembunuhan dari Pete Stephen di scene awal tadi. You were drinking from the devil's cup. Bahkan tidak hanya Stephen korban dari sang sniper misterius itu. Ternyata juga si sniper misterius telah menewaskan beberapa anggota militer, termasuk seorang penembak jitu legendaris bernama Thomas Becket yang tidak lain adalah ayah kandung dari Brandon. Medulla shot 2 days back in London. You brought me here because you think I did it. Sampai pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk menyelidiki dalang di balik kasus penembakan tersebut dan mencurigai Simpson sebagai si pelaku. Nah, kenapa si Simpson ini dituduh? Karena mereka yakin bahwa Simpson mempunyai dendam akibat dirinya pernah dikeluarkan secara tidak hormat dari militer. Find Simpson, shut him down. Lalu film kembali berpindah dengan diperlihatkan kepada Sersan Brandon dan juga Kopral Sena. Dan di dalam perbincangan itu, Brandon mengaku bahwa dirinya telah pensiun dari anggota militer. Tetapi di saat perbincangan itu berlangsung, tiba-tiba saja Sersan Rice datang menghampiri Brandon untuk memberi perhitungan akibat ulah Brandon yang telah melaporkan kecerobohannya kepada Mayor Bidwell di saat perang melawan Taliban yang dulu. Dan dari perdebatan tersebut, mereka pun langsung adu jotos. Hey, Beckett. Lalu pada keesokan paginya kemudian Mayor Bidwell mulai menemui Sersan Brandon dengan berterus terang dan juga memberitahu tentang kematian sang ayah yaitu Thomas Becket yang telah tewas oleh Simpson. Maka dari itu, Mayor Bidwell berencana akan membentuk sebuah tim khusus untuk segera memburu si pelaku penembakan serta menghabisi para kartel narkoboy dari Taliban. He was the best shooter I ever knew. Nah guys, dikarenakan mengetahui status si Brandon ini sedang pensiun, maka dari itu Mayor Bidwell sengaja tidak mengajak dirinya. Namun tanpa sepengetahuan dari Kolonel Bidwell, secara diam-diam Sersan Brandon mulai mempersiapkan diri untuk ikut ke medan pertempuran dengan berniat membalaskan dendam kepada Simpson atas kematian sang ayah kandung. Singkat cerita, kini tim dari Mayor Bidwell akhirnya tiba di markas militer Amerika Serikat yang berada di negara Suriah dengan disambut hangat oleh Mayor Shop yang pada kala itu selamat dari kejadian pemburuan Simpson. Sentinel. I remember that mission. Sampai pada akhirnya Mayor Shop mulai menjelaskan kepada seluruh timnya tentang rencana penyergapan dalam menghabisi para kartel narkoboy yang mendapatkan perlindungan dari tentara bayaran dengan mendistribusikan narkoboy ke wilayah-wilayah tertentu. And stay out of the fatal funnel. Drugs and weapons will be destroyed on sight. This is not. Lalu lewat dukungan dari tim khusus Mayor Bidwell, mereka pun akan bertugas melindungi pasukan Mayor Shop dari jarak jauh melalui sebuah perangkat pengamat yang bernama GSM, yang dimana alat tersebut dapat mendeteksi pergerakan senjata musuh jikalau musuh mendekat ke arah mereka. So if this guy shows you got my back. Di sisi lain, ketika Brandon mulai bergerak menuju ke titik lokasi pertempuran, tiba-tiba saja dua orang tentara penjaga perbatasan malah datang menghentikan Brandon untuk sekedar menanyakan tentang identitas aslinya. Dan untuk menyembunyikan identitas aslinya tersebut, Brandon dengan terpaksa langsung melumpuhkan dua orang tentara itu. Sementara itu di tengah-tengah tim dari Mayor Bidwell yang tengah bersiaga mengintai pergerakan musuh, hal itu pula bersamaan dengan datangnya pasukan Taliban untuk memasok narkoboy mereka.
Sehingga pada akhirnya Mayor Shop bersama dengan seluruh anak buahnya langsung bergerak di posisi untuk menyergap para pasukan Taliban. Stay frosty, Viper Team. Okay, boys. Stay sharp about now. Take that window. Namun ketika dalam posisi penyergapan, tanpa sengaja sebuah alat komunikasi dari salah satu prajurit pun malah mengeluarkan suara yang membuat rencana penyergapan itu pun langsung diketahui oleh para pasukan Taliban. Pada awalnya tim dari Mayor Shop berhasil menghabisi sebagian tentara Taliban di medan pertempuran itu. Namun dikarenakan tim musuh mengerahkan beberapa penembak jitu, sampai pada akhirnya salah satu anggota dari tim Kopral Sena pun harus tewas. Hingga terjadilah duel di antara dua kubu pasukan sniper dengan Sersan Brandon yang ikut juga membantu dalam pertempuran itu. Brandon. Blow all the birds. Nothing gets back on the market. Dikarenakan pasukannya kekurangan tim, akhirnya pasukan Taliban memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. Clear! We're blowing this truck! Pada malam harinya setelah pertempuran itu sudah selesai, ketika semua pasukan mulai mengamankan tempat sambil meledakkan pasokan narkoboy dari arah kejauhan, tiba-tiba saja Mayor Shop langsung mendapatkan tembakan di bagian tubuhnya sampai tewas, yang tidak lain itu adalah ulah dari Simpson. Brandon yang masih memantau seluruh tim dari atas gedung langsung bergerak mencari keberadaan Simpson sampai terjadilah duel sniper di antara mereka berdua. Di saat Simpson mulai mendapatkan bidikan tepat untuk menghabisi Sersan Brandon, untungnya sebuah tembakan sniper lain dari orang misterius mulai mengenai tangan Simpson. Sosok dari si penembak tersebut tidak lain adalah sang sniper legendaris bernama Thomas Beckett yang sebelumnya dikabarkan sudah tewas. Kalian masih pada ingat lah ya, dia ini merupakan ayah kandung dari Brandon. Gunnery Sergeant Brandon Beckett. I left him back at the base. If the assassin thought I was dead, Dan akibat luka tembakan itu, kemudian Simpson bergegas melarikan diri ke arah hutan, disusul oleh tim dari Mayor Bidwell yang juga memburu para tentara Taliban yang berhasil melarikan diri. I'll track Brandon and Simpson. We'll ask whoever we leave alive. Di dalam pemburuan tersebut, di sana sempat terjadi perkelahian di antara Kopral Sena dan juga si penembak jitu dari pihak musuh. Sampai pada akhirnya Kopral Sena berhasil menghabisinya. Begitu juga dengan Mayor Bidwell yang berhasil menangkap si pemimpin Taliban. Kembali ke pengejaran Sersan Brandon. Di saat mereka berdua sudah saling bertatapan satu sama lain, aksi saling tembak serta perkelahian di antara mereka berdua langsung terjadi. What do they promise?
Akan tetapi, Brandon malah kalah dalam pertarungan itu, sehingga Simpson mengakhirinya dengan membuat dia tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ketika Sersan Brandon sudah kembali tersadar, sang ayah yaitu Thomas Beckett kemudian datang menemuinya. Bahkan Brandon di sana langsung terkejut karena sang ayah yang sebelumnya dikabarkan tewas ternyata masih dalam keadaan hidup. You're a hard man to find, Master Gunnery Sergeant. Still leaving the unit? I don't know. Di sisi lain, setelah seluruh tim kembali berkumpul dan juga mulai membahas tentang pergerakan Simpson, di sana mereka pun yakin bahwa target Simpson selanjutnya merupakan sang kolonel yang kini tengah berada di Yunani. Pada akhirnya, seluruh tim bersama dengan Sersan Rice yang juga ikut bergabung bergerak menuju ke Yunani untuk menggagalkan rencana dari Simpson. You said this shooter uses a remote control firing platform. It's a good Marine. Selama di dalam perjalanan, Thomas Beckett sempat bercerita tentang masa lalu dari Simpson yang merupakan mantan muridnya dahulu. Dia bercerita dikarenakan penyakit PTSD yang dia derita membuat kepribadian dari Simpson mulai tidak terkendali dan harus berakhir dengan dikeluarkan dari anggota militer. Maka dari itu, dia mempunyai dendam kepada anggota militer. No bad habits. Hey, Dad. Yeah. Get this Simpson in your sights. You put some hot lead into him. Singkat cerita, setibanya di pelabuhan Yunani, seluruh tim dari penembak jitu mulai bergerak menyusun sebuah rencana serta mengamati situasi di tempat-tempat strategis untuk sekedar melindungi sang kolonel dari ancaman Simpson. Thomas juga di situ mulai menjadikan dirinya sebagai umpan dengan sengaja menemui sang kolonel agar memancing Simpson keluar dari tempat persembunyiannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian sebuah tembakan sniper dari Simpson ditembakkan tepat mengenai tangan dari sang kolonel. Di sisi lain, seluruh tim penembak jitu berusaha mencari keberadaan Simpson dengan melacak alat kontrol sniper jarak jauh yang dia miliki. Dan di saat di sana, dia ini malah bertemu dengan Sersan Rice, menyebabkan tewasnya Sersan Rice akibat ditembak di bagian kepalanya. Fuck. Untuk menghabisi para anggota lain, Simpson kemudian kembali lagi mulai mengaktifkan alat kontrol sniper dari jarak jauh. Untungnya hal itu pun dapat dihentikan oleh Brandon dan pertarungan tangan kosong di antara mereka berdua pun harus kembali terjadi. Draw him out. Watch for movement. I'm on scope, kid. Badly for you. It was not my fault. Di saat Sersan Brandon berada di posisi terpojok, untungnya dari jarak jauh, sebuah tembakan sniper dari Thomas Beckett mengenai tangan Simpson. Dan diakhiri dengan menembak kepalanya hingga dia tewas. Sampai pada akhirnya, pertarungan melawan Simpson sang sniper harus berakhir. Why shouldn't I? This is my last hurrah. Fucking Beckett. Shots, one kill. You slipping, Master Guns? It was intended. Beberapa hari kemudian di akhir film, terlihat sang kolonel telah berhasil selamat setelah peristiwa penembakan sebelumnya.
Dia kemudian menghubungi Sersan Brandon untuk mengajak bergabung ke dalam pasukannya yang kini dipimpin oleh Thomas Beckett, yaitu ayah kandungnya sendiri, setelah dia selesai dari liburan. Sehingga pada akhirnya film pun selesai. So itu dia guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.